Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan perjuangan luar biasa seorang kiai muda asal Jawa Timur yang memiliki ilmu kebal. Ketika rakyat desa ditindas oleh aparat polsek, Kiai Rahmat dengan keberanian dan keteguhan iman datang untuk menegakkan keadilan. Akankah kiai ini mampu menghadapi aparat polsek bersenjata? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Kiai Rahmat. Meski usianya baru menginjak 27 tahun, Rahmat telah dikenal sebagai ulama muda dengan ilmu agama yang sangat mendalam. Namun, yang membuatnya benar-benar istimewa adalah sebuah kemampuan langka yang diwarisi dari leluhurnya, ilmu kebal. Banyak cerita beredar tentang bagaimana Rahmat mampu menahan bacokan parang tanpa terluka, atau bagaimana peluru yang ditembakkan ke arahnya hanya jatuh tanpa menyentuh kulitnya. Meski memiliki kekuatan itu, Rahmat selalu menjaga kerendahan hati. Ia tak pernah menggunakannya untuk pamer kekuatan atau mencari keuntungan pribadi. Rahmat menjalani hari-harinya dengan damai di pesantrennya, mendidik santri, dan berdakwah ke pelosok desa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu malam, ketika angin dingin menyelimuti desa, Rahmat mendengar kabar buruk dari salah seorang muridnya. Seorang pedagang kecil di pasar desa, Pak Karim, baru saja menjadi korban pemerasan oleh sekelompok polisi di polsek setempat. Tak hanya itu, anak Pak Karim yang baru berusia 15 tahun dipukuli hanya karena berusaha melindungi ayahnya. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas, ujar Rahmat dengan nada tegas. Wajahnya memerah, matanya memancarkan amarah yang sulit disembunyikan. Malam itu, Rahmat merenung di kamarnya. Ia memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin agama. Apakah ia hanya akan menyaksikan ketidakadilan ini terjadi? Apakah ilmunya hanya akan disimpan tanpa digunakan untuk menegakkan kebenaran? Dalam keheningan malam, Rahmat memutuskan untuk bertindak. Keesokan harinya, Rahmat mengadakan pertemuan dengan para tokoh desa. Ia menjelaskan bahwa ia berniat untuk menghadap langsung ke polsek guna meminta pertanggungjawaban atas perlakuan mereka. Banyak warga yang mendukung langkahnya, tetapi ada pula yang merasa khawatir. Rahmat, kau tahu apa yang kau hadapi? Mereka memiliki senjata, kekuasaan, dan dukungan hukum, kata Pak Ustadz Darwis, salah satu tetua desa. Saya tahu, Pak Ustadz, tapi saya percaya, di atas kekuasaan manusia, ada kekuasaan Allah. Jika niat kita benar, Allah akan melindungi kita, jawab Rahmat dengan tenang. Rahmat mempersiapkan dirinya. Ia berdoa dan berpuasa selama 3 hari sebelum berangkat. Di saat yang sama, kabar tentang niatnya mulai menyebar. Warga desa mulai berkumpul, membicarakan keberanian kiai muda ini. Banyak yang berharap ia bisa membawa perubahan, tapi tak sedikit pula yang takut akan balasan dari pihak polsek. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, Rahmat berjalan menuju polsek dengan langkah mantap. Ia mengenakan baju putih sederhana dan membawa tasbih di tangannya. Warga desa yang mendukungnya mengiringi langkahnya dari kejauhan, namun berhenti di batas desa karena takut mendekati polsek. Di depan gerbang polsek, Rahmat dihentikan oleh seorang polisi berbadan besar. Polisi itu menatapnya dengan tatapan sinis. "Mau apa kamu ke sini, Kiai? Ini bukan tempat ceramah," ujar polisi itu dengan nada mengejek. "Saya ingin bertemu dengan Kapolsek," jawab Rahmat singkat, namun tegas. "Kapolsek sedang sibuk. Pulang saja sebelum kami terpaksa mengambil tindakan," ancam polisi itu sambil menyeringai. Rahmat tetap berdiri tegak. "Jika beliau sibuk, aku akan menunggunya. Tapi aku tidak akan pulang sebelum ada keadilan untuk rakyatku." Mendengar jawaban itu, polisi tersebut merasa tersinggung. Ia mendekati Rahmat dengan wajah marah, lalu mendorong tubuhnya dengan kasar. Namun, Rahmat tetap berdiri kokoh seperti batu karang. Polisi itu mencoba memukulnya, tetapi anehnya, tangannya sendiri yang terasa sakit seolah ia baru saja memukul besi. "Apa-apaan ini?" seru polisi itu, kebingungan. Keributan di depan gerbang menarik perhatian para polisi lain di dalam polsek. Mereka keluar dengan senjata lengkap, mengira ada ancaman serius. Melihat Rahmat berdiri sendirian, mereka tertawa kecil. "Sendirian kau datang ke sini? Berani sekali kau, anak muda," ujar seorang polisi yang tampak seperti pemimpin kelompok itu. Rahmat memandang mereka dengan tenang. "Aku datang bukan untuk berkelahi,
tapi untuk mencari keadilan. Aku ingin bicara dengan Kapolsek. Namun, permintaannya hanya dianggap lelucon. Salah seorang polisi mendekat dengan tongkat di tangannya dan mencoba memukul Rahmat. Sekali lagi, tongkat itu patah sebelum menyentuh tubuhnya. Para polisi mulai menyadari bahwa ada yang tidak biasa dengan pemuda ini. "Mungkin dia bawa jimat," bisik salah seorang polisi. "Saya tidak butuh jimat," kata Rahmat, seolah bisa membaca pikiran mereka. "Kekuatan saya datang dari Allah. Saya hanya meminta kalian berhenti menindas rakyat kecil." Kata-kata Rahmat membuat beberapa polisi tampak ragu. Namun, sebagian lainnya malah semakin marah. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh seorang pemuda yang datang dengan tangan kosong. "Kalau begitu, kita harus memberinya pelajaran," teriak salah seorang polisi. Rahmat menutup matanya sejenak, membaca doa di dalam hati. Ia tahu pertempuran ini tak terhindarkan. Ketegangan di depan polsek semakin memuncak. Para polisi yang merasa harga diri mereka direndahkan mulai mengepung Rahmat. Mereka yakin bahwa kiai muda ini hanyalah seorang manusia biasa, meski ada keanehan yang tak bisa mereka pahami. Rahmat tetap berdiri dengan tenang di tengah kerumunan. Ia memandang para polisi itu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan belas kasih. Namun, ia tahu bahwa sikap tenangnya akan segera diuji oleh tindakan brutal mereka. "Serang dia!" teriak salah satu polisi berbadan besar. Sekelompok polisi langsung menyerbu Rahmat, mencoba memukul dan menendangnya dengan brutal. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Rahmat seperti dilindungi oleh perisai tak terlihat. Setiap pukulan yang diarahkan kepadanya hanya terpantul kembali, membuat para polisi itu terhuyung. Bahkan salah satu dari mereka terjatuh dengan wajah penuh kebingungan. "Apa-apaan ini?" teriak seorang polisi. Rahmat tidak melawan, tetapi ia juga tidak bergerak mundur. Ia berdiri tegak dengan tasbih di tangannya, terus membaca doa dalam hati. Ketika serangan semakin intens, ia akhirnya berbicara dengan suara lantang. "Berhenti!" serunya. Suara Rahmat menggema, seperti ada kekuatan gaib yang mengikutinya. Para polisi sejenak terhenti, terdiam oleh kekuatan suara tersebut. Mereka saling memandang, ragu apakah harus melanjutkan serangan atau mundur. Namun, keraguan itu tak berlangsung lama. Kapolsek akhirnya keluar dari kantornya, membawa sebatang tongkat komando di tangannya. Ia adalah pria parubaya yang terkenal karena keras dan tak kenal belas kasihan. Namanya, Kompol Surya, telah menjadi momok bagi warga desa karena tindakannya yang seringkali melampaui batas hukum. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Kapolsek dengan nada tajam. "Pak, pemuda ini datang mencari masalah. Dia ingin bertemu dengan Anda, tapi dia malah merendahkan kita," jawab salah satu polisi sambil menunjuk Rahmat. Kompol Surya memandang Rahmat dari ujung kepala hingga kaki. Ia tampak tak percaya bahwa seorang pemuda sederhana seperti Rahmat bisa menyebabkan kegaduhan sebesar ini. "Kau yang bernama Rahmat, bukan?" tanya Kapolsek. Rahmat mengangguk. "Benar, Pak Kapolsek. Saya datang ke sini bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk meminta keadilan bagi rakyat desa saya yang telah kalian tindas." "Berani sekali kau bicara seperti itu. Apa buktinya bahwa kami menindas?" tanya Surya dengan nada meremehkan. Rahmat tetap tenang. "Bukti ada pada luka-luka di tubuh anak Pak Karim, pada uang yang kalian ambil dari pedagang kecil, dan pada ketakutan yang kalian tanamkan di hati rakyat. Apakah itu tugas seorang polisi?" Perkataan Rahmat membuat beberapa polisi yang mendengarkan merasa malu, tetapi Kapolsek hanya tertawa kecil. "Kau pikir siapa dirimu, datang ke sini dan mengajari kami tentang tugas kami? Hukum itu ada di tangan kami, bukan di tanganmu." Rahmat menatap Kapolsek dengan tajam. "Hukum di tangan kalian, tetapi keadilan ada di tangan Allah. Jika kalian tak ingin mendengarkan rakyat, maka aku akan memastikan kalian mendengar suara kebenaran, meski itu harus melalui jalan yang berat." Mendengar tantangan itu, Kapolsek menjadi marah. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Rahmat. Para polisi mulai mengarahkan senjata mereka ke arahnya, tetapi Rahmat tetap berdiri tanpa rasa takut. "Kalau kau merasa dirimu kuat, tunjukkan. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan seorang kiai muda sepertimu," teriak Kapolsek. Rahmat menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menggunakan ilmunya sembarangan. Namun,
Dalam situasi ini, ia tak punya pilihan lain. Ia harus menunjukkan kekuatan yang dimilikinya untuk membela kebenaran. Ketika para polisi mulai menembakkan peluru ke arahnya, Rahmat hanya berdiri diam. Semua peluru itu berhenti di udara, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindungi tubuhnya. Para polisi yang melihat itu terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mustahil! Apa dia seorang dukun? Teriak salah seorang polisi. Rahmat membuka matanya dan memandang mereka dengan tatapan penuh wibawa. Ini bukan sihir, bukan dukun. Ini adalah kekuatan doa, kekuatan keimanan kepada Allah. Dan aku tidak akan membiarkan kalian menggunakan kekerasan untuk menindas rakyat kecil lagi. Kapolsek, yang sebelumnya percaya diri, mulai menunjukkan rasa gugup. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan amarah yang meluap, ia maju ke depan dan mencoba menyerang Rahmat dengan tongkatnya. Namun, sebelum tongkat itu menyentuh tubuh Rahmat, tongkat tersebut patah menjadi dua, seolah-olah menabrak baja. Kapolsek terhuyung mundur, terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Rahmat mendekati Kapolsek dengan langkah mantap. Ia tidak menunjukkan rasa marah, hanya ketegasan. Kapolsek, aku tidak datang untuk melawan. Aku hanya ingin kalian menghentikan semua ini. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Jika kalian terus berjalan di jalan yang salah, aku takut balasan dari Allah akan jauh lebih berat dari apa yang kalian hadapi hari ini. Namun, Kapolsek tidak mendengarkan. Ia malah memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Rahmat sekali lagi. Rahmat menarik napas panjang dan berkata, "Jika kalian memaksa, maka aku tidak akan tinggal diam." Rahmat mengangkat tangannya dan membaca doa dengan lantang. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di sekitar polsek, membuat semua orang kesulitan berdiri. Para polisi terjatuh satu persatu, senjata mereka terpental dari tangan mereka. Kapolsek, yang kini penuh ketakutan, hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa Rahmat bukanlah orang biasa. Namun, egonya yang besar membuatnya sulit untuk mengaku salah. "Ini belum selesai, Kiai," gumamnya dengan suara gemetar. Rahmat hanya memandangnya dengan tatapan tajam. "Aku akan menunggu. Tapi ingat, hukum yang kalian langgar akan menuntut kalian pada akhirnya." Malam telah jatuh, tetapi suasana di polsek masih panas. Para polisi yang sebelumnya percaya diri kini merasa gentar. Rahmat berdiri di halaman polsek, tubuhnya tetap tegap meski dikelilingi oleh orang-orang bersenjata. Kapolsek Surya, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan, tetap berusaha mempertahankan wibawanya di depan anak buahnya. Semua ini hanya kebetulan. Dia hanya manusia biasa. "Kita harus melawannya bersama-sama," seru Kapolsek, mencoba membangkitkan semangat anak buahnya. Namun, suaranya terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada perintah yang meyakinkan. Sementara itu, Rahmat menatap mereka dengan penuh kesabaran. Ia tidak menunjukkan rasa kemenangan, meskipun situasi tampaknya berpihak padanya. Dalam hatinya, ia berdoa agar hati mereka yang keras dilunakkan oleh petunjuk Allah. "Pak Kapolsek," ujar Rahmat dengan nada lembut tetapi tegas, "kenapa Anda begitu keras kepala? Saya tidak datang untuk melawan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Apakah Anda benar-benar ingin terus menolak kebenaran?" Surya melangkah maju, tatapannya penuh amarah bercampur malu. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Kiai muda. Dunia ini tidak sehitam putih itu. Jika aku tidak memimpin dengan keras, orang-orang seperti mereka," ia menunjuk ke arah para warga desa yang menonton dari kejauhan, "akan terus membuat kekacauan. Kau pikir aku menindas? Aku hanya menjalankan tugas." Rahmat menggeleng pelan. Menjalankan tugas tidak berarti merampas hak orang lain. Hukum adalah pelindung rakyat, bukan senjata untuk menindas mereka. "Apakah Anda tidak takut akan hari pembalasan?" Kata-kata itu membuat Surya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Namun, ego dan rasa malunya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya di depan orang lain. Ia menoleh ke anak buahnya. "Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi begitu saja. Tangkap dia." Para polisi yang masih setia kepada Kapolsek segera berusaha menangkap Rahmat. Mereka menyerang dari segala arah, tetapi tubuh Rahmat tetap tak tersentuh. Setiap pukulan, tendangan,
dan bahkan tembakan yang diarahkan padanya hanya berbalik tanpa melukainya. Warga desa yang menyaksikan kejadian ini dari kejauhan mulai bersorak, merasa bahwa keadilan sedang berpihak pada mereka. Namun, Rahmat tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh dengan kekuatan fisik. Ia harus menyentuh hati mereka, terutama hati Kapolsek Surya. Rahmat memutuskan untuk menggunakan pendekatan terakhir, sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, kekuatan maaf dan keteguhan iman. Ketika para polisi kelelahan dan kebingungan, Rahmat menurunkan tangannya dan melangkah maju. Ia berdiri tepat di hadapan Kapolsek, hanya berjarak beberapa langkah. Tatapan matanya tajam, tetapi tidak ada sedikit pun kebencian di sana. Pak Kapolsek, saya tidak ingin ini menjadi pertempuran. Saya hanya ingin Anda sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Jika Anda mau bertobat dan mengubah cara Anda memimpin, saya akan pergi sekarang juga. Tetapi jika Anda tetap keras kepala, maka saya tidak akan mundur sebelum keadilan ditegakkan. Surya menatap Rahmat dengan bingung. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mengakui kesalahannya. Namun, rasa malu di depan anak buahnya dan kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan membuatnya enggan menyerah. "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" tanya Surya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan. Rahmat mengangguk pelan, lalu melangkah lebih dekat. "Saya tidak meminta Anda percaya pada saya, tetapi percayalah pada hati nurani Anda. Anda tahu apa yang benar, dan Anda tahu apa yang salah. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini kehidupan yang Anda inginkan?" Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar. Surya tidak bisa menahan diri lagi. Lututnya melemas, dan ia jatuh terduduk di tanah. Air matanya mulai mengalir, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang yang ada di sana, termasuk anak buahnya. "Apa yang telah aku lakukan?" gumam Surya. Suaranya bergetar. Aku telah menyalahgunakan kekuasaan. Aku telah melukai orang-orang yang seharusnya aku lindungi." Rahmat mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Surya. "Tobatlah, Pak Kapolsek. Allah selalu menerima hambanya yang mau kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan." Surya mengangguk pelan. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia menoleh ke arah anak buahnya yang masih terdiam dalam kebingungan. "Turunkan senjata kalian," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai mendekat, merasa bahwa situasi telah mereda. Mereka melihat Kapolsek Surya yang sebelumnya keras kepala kini duduk di tanah dengan air mata membasahi wajahnya. Para polisi lainnya, meski tampak ragu, mulai menurunkan senjata mereka. Rahmat berdiri di tengah kerumunan, menatap semua orang yang ada di sana. "Hari ini bukan tentang kemenangan saya atau kekalahan kalian," katanya dengan suara lantang. "Hari ini adalah tentang keadilan dan kebenaran. Mari kita jadikan ini awal dari perubahan. Hentikan segala bentuk penindasan, dan mari kita bangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama." Para warga bersorak, sementara para polisi mulai merasa malu atas tindakan mereka selama ini. Kapolsek Surya, yang masih terduduk, mengulurkan tangannya kepada Rahmat. "Terima kasih, Kiai. Anda telah menyelamatkan saya dari kehancuran." Rahmat hanya tersenyum dan membantunya berdiri. "Kita semua adalah manusia, Pak Kapolsek. Kita semua bisa salah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Hari yang mencekam di Polsek telah berakhir dengan cara yang tak diduga oleh siapapun. Kapolsek Surya, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, kini berdiri di tengah lapangan dengan hati yang terasa jauh lebih ringan. Di sekelilingnya, warga desa dan para polisi menyaksikan momen itu dengan campuran emosi. Ketegangan berubah menjadi kelegaan, kebencian menjadi harapan. Rahmat mengajak semua pihak duduk bersama di halaman Polsek. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan datang hanya dengan satu kejadian besar. Perubahan sejati membutuhkan komitmen, dialog, dan kerjasama. "Sebelum kita pulang, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya kita inginkan untuk masa depan desa kita," ujar Rahmat dengan tenang. Surya, dengan rasa malu yang masih melekat di wajahnya, membuka suara. "Aku telah memimpin dengan cara yang salah. Aku mengakui kesalahanku. Tapi aku ingin memperbaikinya. Jika kalian semua mau memberi kesempatan,
Aku akan bekerja keras untuk menjadi pemimpin yang lebih baik." Warga desa yang mendengar pengakuan itu terkejut, tetapi juga terharu. Pak Karim, pedagang yang menjadi korban awal, berdiri dan maju ke depan. "Pak Kapolsek, saya tahu Anda telah menyakiti banyak dari kami. Tapi jika Anda sungguh-sungguh ingin berubah, kami siap mendukung Anda. Kami hanya ingin hidup tenang, tanpa rasa takut." Surya mengangguk pelan. "Itu yang akan saya usahakan. Mulai hari ini, tidak ada lagi pemerasan. Tidak ada lagi kekerasan. Kami akan melindungi kalian, seperti seharusnya tugas kami." Rahmat memimpin diskusi antara warga dan polisi. Ia memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Para polisi yang sebelumnya merasa tertekan oleh perintah Kapolsek juga mulai berbicara. Mereka mengakui bahwa banyak tindakan mereka dilakukan bukan atas kemauan sendiri, tetapi karena takut kehilangan pekerjaan atau dihukum oleh atasan mereka. "Kami sebenarnya tidak ingin melakukan semua itu," kata salah satu polisi muda. "Tapi kami takut. Kami hanya menjalankan perintah." Rahmat tersenyum dan berkata, "Ketakutan adalah musuh terbesar kita. Tapi ketahuilah, ketika kalian berdiri untuk kebenaran, Allah akan selalu bersama kalian." Percakapan malam itu berlangsung lama. Warga desa dan polisi mulai saling memahami. Rahmat menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan hanya keserakahan atau kekerasan, tetapi juga kurangnya kepercayaan dan komunikasi antara masyarakat dan aparat. Ia berjanji untuk terus membantu mereka menemukan jalan menuju kerja sama yang lebih baik. Dalam beberapa minggu setelah kejadian di Polsek, perubahan mulai terlihat. Kapolsek Surya menunjukkan kesungguhannya untuk berubah. Ia memulai dengan meminta maaf secara langsung kepada semua warga yang pernah menjadi korban tindakannya. Ia juga mengadakan pertemuan rutin dengan para tokoh masyarakat untuk mendengar keluhan dan saran mereka. Sementara itu, Rahmat terus mendampingi warga dan polisi. Ia menjadi penengah yang bijak, memastikan bahwa dialog tetap berjalan. Pesantrennya menjadi tempat di mana warga dan polisi sering berkumpul untuk berdiskusi atau sekadar berbagi cerita. Banyak orang mulai melihat bahwa perdamaian bukanlah hal yang mustahil. Desa kecil itu pun berubah menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Banyak orang dari desa lain datang untuk melihat bagaimana warga dan aparat bisa bekerja sama dengan harmonis. Para pemuda desa, yang sebelumnya merasa takut kepada polisi, kini mulai melihat mereka sebagai pelindung, bukan ancaman. Kabar tentang keberanian Rahmat dan transformasi di desa itu akhirnya menyebar luas. Media lokal mulai meliput cerita tersebut, dan Rahmat menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Namun, ia selalu merendah, mengatakan bahwa semua ini adalah hasil kerja bersama, bukan karena dirinya semata. "Ini semua adalah berkah dari Allah," katanya dalam sebuah wawancara. "Kita hanya perlu yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang, asalkan kita mau berusaha dan berdoa." Kapolsek Surya, yang kini telah menjadi sosok yang sangat dihormati, sering menemani Rahmat dalam berbagai acara. Ia berbicara tentang bagaimana pengalaman itu telah mengubah hidupnya. "Rahmat mengajarkan saya bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau jabatan, tetapi pada hati yang tulus dan keberanian untuk mengakui kesalahan." Pada suatu pagi, Rahmat berdiri di tepi desa, memandangi matahari terbit di ufuk timur. Ia merasa lega melihat bagaimana desanya telah berubah menjadi tempat yang damai dan penuh harapan. Namun, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak tempat lain yang membutuhkan perubahan, dan ia siap melanjutkan perjuangannya. Seorang santri muda mendekatinya dan bertanya, "Kiai, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Rahmat tersenyum. "Kita akan terus berjalan, Nak. Selama masih ada ketidakadilan di dunia ini, tugas kita adalah membawa cahaya kebenaran. Ingat, perubahan dimulai dari hati yang tulus dan keberanian untuk bertindak." Santri itu mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata gurunya. Mereka kemudian berjalan bersama menuju pesantren, tempat di mana generasi baru sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus perjuangan. Dan begitu, Kiai Rahmat memulai langkah baru, membawa harapan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ia tidak hanya meninggalkan jejak sebagai seorang pemilik ilmu kebal, tetapi sebagai pembawa perubahan yang penuh makna. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.